dikasih tugas gitu ya sama Kak Mac gitu kan. Ayo Lip ngisi yang di timur. Dan Celipi sempat ngomong, masih perlu tau, udah 2 hari conference loh, masih perlu tau. Ternyata memang masih perlu. Karena kalian masih datang juga hari Minggu ini di rumah Tuhan ini untuk beribadah, untuk dengar suara Tuhan, untuk mengalami perjumpaan di dalam hadirat Tuhan. Nah, seminggu 2 minggu Celipi persiapkan firman untuk Celipi sampaikan di ibadah ini. Celipi dapat hati Tuhan. Dan kemudian Celipi juga ikutin kemarin conference yang 2 hari itu. Dan Celipi tahu, Celipi semakin menangkap hati Tuhan. Kenapa kok dia sampaikan firman yang Celipi mau sampaikan hari ini. Hari ini Celipi sampaikan firman dengan judul Roh Kudus Sahabat Orang Muda. Ya, Roh Kudus sahabatmu. Berapa banyak orang muda di sini lambaikan tangan. Kalian ini orang muda loh ya, bukan anak muda. Celipi pertamanya mau kasih nama itu Roh Kudus sahabat anak muda. Tapi waktu mau tulis kata anak, seperti Roh Kudus bilang di hati, sebut mereka orang muda. Karena seolah-olah kalau bilang anak itu seolah-olah kalau kalian itu kayak gak utuh gitu ya. Biasanya di masyarakat itu ada semacam kasta. Oh masih anak-anak lu tahu apa gitu ya. Lalu kayaknya orang tua itu yang lebih utuh, lebih ngerti, lebih diperhitungkan. Tapi kalian bukan lagi anak, ya memang ada generasi anak-anak itu yang masih eagle kids. Tapi begitu kalian menginjak teens, udah masuk ke army of God, itu kalian adalah orang muda. Artinya kalian sudah di mata Tuhan memiliki sebuah kompetensi yang sama, keutuhan, kepenuhan yang sama, ya, utuh penuh orang muda. Kalian bukan beda kasta dengan orang tua, ya. Memang secara usia kalian masih muda, tetapi kalian punya kompetensi yang sama. Yang ngomong gini sebenarnya anak-anak juga, cuman beda ya. Di usia ini Tuhan melihat kalian itu betul-betul sudah siap sekali menjadi mitra. Gak ada bedanya kalian dengan orang tua. Nah, pada sesi terakhir di AUG Conference kemarin, yang diberikan judul Berhembuslah Roh Kudus, Pastor Philip menyampaikan bahwa Roh Kudus itu adalah, yang masih ingat, nafas hidup. Roh Kudus juga adalah angin kuasa dari surga. Dan Roh Kudus juga adalah api kebangunan rohani. Ya, lalu Pastor Philip menjelaskan dengan sangat luar biasa. Celipi juga hadir di sesi terakhir kemarin dan melihat bagaimana orang-orang muda dilawat oleh Tuhan. Celipi pun di bagian belakang gitu ya, karena semua sudah penuh. Di depan sudah penuh banget, Celipi betul-betul di belakang backstage sana. Betul-betul dekat sama pintu belakang mimbar itu. Yang kalau kalian tuh suka tugas di SCC kalian tahu. Di pojokan situ, Celipi duduk di lantai dan Celipi pun dilawat oleh Tuhan. Mengalami Roh Kudus sekali lagi dalam sesi yang spesial itu. Dan Celipi dilawat dengan urapan roh syafaat. Celipi mengerang gitu, Celipi tahu bahwa seolah-olah seperti Tuhan itu mau melahirkan sekali lagi kebangunan rohani di generasimu, di generasi orang muda di zaman ini. Seperti yang kalian pernah lihat di tayangan-tayangan yang dipertontonkan itu, Celipi pun mengalami kebangunan rohani di masa Celipi usiamu. Ingat ya, Celipi hari ini udah usia 40-an. Udah tua, udah 43. Sekarang Celipi masuk ke jemaat umum gitu ya. Bahkan menggembalakan connect group umum. Tapi Celipi pernah di usiamu. Ya iyalah, masa tahu-tahu langsung 43, ya gak mungkin. Celipi ngelalui semuanya. Ngelalui Eagle Kids, ngelalui teens, ngelalui youth. Dan Celipi pernah ada di usiamu. Dan Celipi adalah saksi hidup. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh bisa dan Tuhan mau memakai engkau di masa mudamu. Amin. Nah kalau kita lihat dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29 mungkin kalian udah hafal. Ayat ini bunyinya seperti apa? Muncul di depan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah teman-teman semua, Roh Kudus
adalah sahabat yang diutus oleh Bapa di surga. Seorang sahabat yang diberikan untuk 3 generasi. Generasi anak, generasi orang muda, generasi orang tua. Artinya apa? Roh Kudus akan menjadi sahabat sejati di setiap musim kehidupan kita. Kalau kalian udah kenal Tuhan dari sejak Eagle Kids, Roh Kudus dicurahkan kepadamu untuk hidupmu, untuk menjadi sahabatmu sejak engkau kecil. Kalau engkau baru bertobatnya waktu teens atau youth, Roh Kudus diutus Bapa untuk menjadi sahabatmu orang muda di usiamu ini. Kalau engkau mungkin, kalau orang lain gitu ya, baru bertobatnya masa udah tua, itu pun Roh Kudus diutus menjadi sahabat mereka di usia itu. Roh Kudus adalah sahabat yang tak lekang zaman dan tak lekang generasi diberikan. Tapi secara khusus hari ini Celipi berikan judul Roh Kudus sahabat orang muda. Ya, kenapa? Ya karena Celipi khotbahnya di orang-orang muda hari ini. Dan benar-benar ini adalah hati Tuhan. Gini loh teman-teman, conference bisa berakhir. Udah selesai kan? Dan kadangkala kemarin kita masih kebawa hype-nya. Wah, nyanyi susah banget lagu itu. Serius, kalau nyanyi lagu itu tanpa musik lengkap susah Joel. Di rumah gitu yang mau nyanyi itu bisa ketukannya gak masuk dan segala macam gitu loh. Itu lagu susah banget. Tapi kemarin kita semua kayak wah kena hype-nya kan. Itu sampai SCC goyang itu ya. Itu kita orang tua udah pada oh my god udah gini-gini udah trembling semua kan. Udah geter itu lantai. Lalu waktu kalian pada festival maju ke depan gitu kan. Kita yang duduk di baris depan sampai mundur-mundur. Soalnya yang di depan kita lompatnya sampai ke belakang-belakang. Sampai udah mau desek kita. Udah jatuh aja gitu kan. Wah hype-nya luar biasa. Tapi hari ini kurang lebih seminggu 2 minggu yang lalu. Tuhan berikan firman ini kepada Celipi untuk Celipi download dari dalam hadirat Tuhan. Sebuah pesan bahwa Roh Kudus adalah sahabat orang muda. Kenapa? Supaya engkau mengenal dia sungguh-sungguh. Bukan hanya di dalam hype-nya sebuah conference. Waktu rame, Celipi gak bilang kemarin itu cuma emosi belaka. Celipi tahu ada kuasa dari surga, ada api. Dan kalian rasakan api itu menyala di hati kalian. Tapi jaga-jaga. Kalau ada di antara kalian yang sekedar kecipratan apinya, tapi gak sungguh-sungguh mengenal pribadinya. Maka hari inilah firman ini dibagikan untuk setiap kita. Kenapa? Karena conference bisa berakhir. Tapi habis ini, engkau dan aku perlu berjalan setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Sahabat kita itu yang diberikan oleh Bapa kepada setiap kita. Supaya apa? Apinya bisa terus menyala. Amin. Jangan-jangan conference berakhir kemarin, hari ini aja lu udah loyo. Udah lemes. Ya kalau karena fisik capek ya ngertilah. Tapi jangan-jangan seminggu lagi. Apakah api yang sama yang kau tangkap di conference masih menyala? 2 minggu lagi waktu engkau berjalan, engkau yang kuliah kembali ke kuliah, engkau yang sekolah kembali ke sekolah, engkau yang kerja kembali ke kerja. Kau mulai menghadapi dunia nyata. Dan pergumulanmu juga nyata. Lalu hari itu tiba-tiba apa yang terjadi dengan api conference yang kau tangkap? Bisa pudar, bisa suam, bisa redup. Bisa mulai terlibas dengan berbagai macam hal. Nah, untuk itulah kalau bahasanya Ko Bin, bener Ceh. Kalau udah habis conference memang perlu dibawa mendarat lagi Ceh gitu ya. Nah, hari ini Tuhan itu sudah siapkan sebuah firman. Memastikan engkau benar-benar mengenal Roh Kudus yang adalah sahabat. Supaya apa? Api yang kau tangkap di conference bisa terus menyala.
Bahkan semakin besar kau bawa di setiap promised land-mu. Amin. Di kampusmu, di sekolahmu, di tempat kerjamu. Untuk itu kau butuh Roh Kudus, kau butuh mengenal Dia. Mazmur 139 kita buka sama-sama hari ini. Ini adalah firman yang Celipi download dari dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu selalu selangkah lebih maju ya, bahkan berlangkah-langkah lebih maju. Jadi udah 2 minggu yang lalu sudah dideposit firman Tuhan ini untuk menjadi pelita, untuk menjadi gada dan tongkat. Supaya habis conference selesai kalian tahu ada pegangan, ada tuntunan untuk selanjutnya. Mazmur 139 kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tapi Celipi minta, lu capek, gua juga capek gitu ya. Jadi karena Celipi juga ikut conference-nya kemarin, sama, capeknya sama gitu kan. Kan most of kalian lebih berupa peserta kan, yang tugas ya pasti lebih double-double. Tapi ayo kita mau baca dengan suara yang terbaik ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judulnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kenali Roh Kudus. Bukan sekedar tahu tentang Roh Kudus, tapi kenali Dia supaya engkau bisa benar-benar berjalan dengan Dia, sahabatmu itu, setiap hari di hidupmu. Habis conference selesai, waktu engkau ikuti dan jalani rutinitasmu sehari-hari, jangan Roh Kudusnya ditinggal di conference. Roh Kudus adalah sahabat yang sudah diutus Bapa ke dalam hidupmu. Kenali Dia. Yang pertama, Roh Kudus itu kayak apa sih? Betul tadi digambarkan Dia seperti api, seperti nafas hidup, seperti angin. Tapi jangan lupa Dia adalah seorang pribadi. Walaupun Anda dan saya gak bisa lihat wujudnya, Roh Kudus itu gak bisa nampak oleh mata jasmani. Namanya juga Roh Allah. Tapi Dia adalah seorang pribadi, katakan pribadi. Roh Kudus bukan sesuatu, bukan it, kata benda. Roh Kudus adalah a person, seorang pribadi. Tapi memang tidak ada wujud tampak. Tapi Dia ada, Dia nyata. Dia Allah. Dia diutus Bapa, dekat dengan hidupmu, ada di dalam kehidupanmu. Dan Dia adalah sahabatmu, sahabat bagi orang muda. Sebagai sahabat, Dia adalah sahabat yang paling mengenal dan paling memahamimu. Orang muda, Bapa di surga itu tahu di usiamu ada sebuah kebutuhan untuk memiliki kedekatan dengan seseorang. Ini kan udah youth ya. Kalau teens tadi Celipi ngomong, ini adalah usia di mana mereka mengalami gejolak. Di usia kalian masih ada gejolak, tapi gejolaknya nggak sebanter, nggak sederes kalau masih teen. Betul apa betul? Aku udah gede, Ceh. Iya, aku tahu kamu udah gede, makanya tak panggilnya orang muda, bukan anak muda. Iya kan? Celipi pernah seusiamu. Secara emosi gak lagi bergejolak seperti anak-anak SMP. Tapi ya masih ada. Dikit-dikit masih ada. Walaupun udah gak sekonyol anak SMP. Sekarang kita gaya gitu kalau lihat anak SMP. Ih, bocah. Gitu kan? Kita pandang rendah dia. Karena kita merasa udah lebih tinggi dari dia. Lebih dewasa. Lupa kalau kita dulu juga kayak gitu. Atau kadang-kadang kita suka malu melihat kekonyolan kita yang kita ingat waktu kita masih SMP. SMP gimana? Suka beriak, bergejolak.
sama papa mama itu mulai muncul gak sefrekuensi. Mulai sebel, emosi. Aduh, baru-baru ini Celipi ketemu banyak anak, ya bukan banyak sih, beberapa anak teens gitu ya. Mau curhat, dan curhatnya adalah mereka merasa kecewa dengan orang tua mereka. Ngamuk-ngamuk sama papa mama mereka. Karena papa mamanya tuh annoying, nyebelin, gak ngerti, gak paham. Sukanya ngomel-ngomel, disuruh-suruh, dimarah-marahin, diteriakin terus. Anak teens begitu. Kalau kalian mungkin udah agak beda. Tapi gejolak dan kebutuhan yang sama tetap masih ada. Gak sedikit dari kalian gak bisa cerita apa adanya dengan orang tua. Gak sedikit dari kalian butuh teman untuk berbagi dan kalian lebih pilih teman, sahabat, alih-alih orang tua. Gak sedikit, artinya ada juga sih yang tetap dekat sama orang tua. Tapi kebanyakan lebih dekat sama teman. Masalahnya teman juga muncul masalah. Temen itu juga kadang-kadang nyebelin, jengkelin. Temen juga kadang-kadang betrayed you, mengkhianatimu. Temen juga kadang-kadang gak sefrekuensi sama kamu. Jadi dalam hidupmu hari ini ada sebuah kebutuhan untuk kedekatan. You long for someone who know you, who understand you. Seorang yang bisa kamu berbagi. Makanya bentuknya apa? Mulai kepingin punya pacar, punya seseorang gitu loh. Dan gak salah, boleh, wajar di usia kalian. Tapi kan kita udah diajarin tuh di My Love Conference. Jadi tetap harus hati-hati, harus selektif, ya kan? Dan kadang-kala juga misalnya kalian punya pacar pun ternyata gak selalu semuanya berjalan dengan baik. Yang patah hati lah, yang ceweknya ternyata terlalu high maintenance and high demand lah. Aduh, high demand and high maintenance lah, minta diperhatiin terus bertengkar deh kalian sama pacar dan segala macam. Akhirnya kalian merasa lonely. Nah, pergumulan kayak gitu itu Roh Kudus tahu. Celipi juga tahu karena Celipi pernah di usia kalian. Dan waktu itu gejolaknya itu nyata. Nah, Bapa di surga tahu hal ini. Itu sebabnya Dia mengirim Roh Kudus menjadi seorang sahabat, satu-satunya sahabat yang secara sempurna memahamimu, mengenalmu, mengerti. Dia mengerti, Dia memahamimu. Bahkan ketika engkau bahkan tidak bisa menuangkan dalam bentuk kata-kata setiap gejolak emosimu. Kalian pernah enggak seperti itu? Kalau teens biasanya susah komunikasi. Emosinya keburu kencang soalnya. Jadi kalau kesel itu nangis dulu. Kesel dulu, bad mood dulu. Hanya susah mau ngomong. Kalau udah lebih gede biasanya bisa. Tapi enggak semua. Ada juga yang bingung dengan perasaannya sendiri. Bingung dengan pikirannya sendiri. Bisa sih ngomong, tapi ngomongnya itu juga gak jelas. Intinya you hardly understand. Dan misalnya kamu ngerti pun, mau ngomong sama siapa juga kadang kalian lebih selektif. Kalian lebih pilih-pilih. Kalian lebih mikir lagi mau ngomong sama siapa. Siapa yang bisa ngerti? Ngalami itu? Celipi yang ngalami itu waktu seusia kalian gitu ya. Ya sekarang pun juga kadang-kadang juga masih. Nah, firman Tuhan berkata, aku mengetahui pikiranmu dari jauh. Aku mengetahui ketika engkau sedang duduk, berdiri atau berbaring. Segala jalanmu ku maklumi. Artinya Tuhan mengerti semua isi hatimu, pemikiranmu, segala sesuatu tentang engkau. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada dalam ruang imajinasimu, pikiranmu.
Setiap saat, setiap waktu. Dengar baik-baik, bukan berarti Roh Kudus adalah CCTV. Bukan gitu. Roh Kudus tahu ya kalau aku lagi duduk berbaring. Wih, dia ngamatin aku kayak intel gitu. Kayak kamera yang ngawasin aku. Bukan. Kalau kayak gitu kan serem ya. Wih, dia tahu dong aku kemana aja dia buntutin. Bukan. Dia bukan seperti CCTV yang benda begitu. Artinya Roh Kudus itu mengenalmu, memahamimu, mengerti segala jalan berpikirmu yang mungkin beda dengan orang lain. Mengerti concernmu, mengerti beban-beban hidupmu, mengerti pribadimu, mengerti karaktermu, mengerti personalitimu. Ketika tidak seorang pun tahu, bahkan ketika engkau bahkan bingung terhadap dirimu sendiri pun, Roh Kudus itu paham. Roh Kudus itu mengerti. Waktu Celipi bertobat, lahir baru, usia 16 tahun, kelas 2 SMA, jadi itu apa tuh? Youth ya? Youth atau teen? Kategori teen atau youth itu kalau 16? Teen. Karena masih 16 gitu ya, 16, jadi teen gitu ya. Gitu ya, di teen gitu ya. Oke, berarti aku bertobatnya masih di AOG teen. Nah, waktu itu kemudian kali kedua datang ke gereja, datang ke persekutuan, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Lalu kan dijelasin tuh waktu itu sama Komoro yang waktu itu kakak rohani yang berkhotbah. Dia kelas 3, Celipi kelas 2 waktu itu. Ada persekutuan di sekolah. Celipi salah satu yang bertobat bersama dengan Ko Bernard, gembala di Semarang hari ini. Banyak hamba-hamba Tuhan lahir dari persekutuan itu di zaman itu. Nah, yang waktu itu Celipi gak ngerti apa-apa tentang Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus, tentang bahasa roh, gak ngerti. Tapi dijelasin di Roma pasal 8 itu ayatnya disampaikan bahwa Roh Kudus itu akan berdoa untukmu untuk keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dia akan berbicara, menyampaikan kepada Tuhan. Wah, waktu itu Celipi tertarik sekali. Karena Celipi merasa aku ini bundet di perasaan. Aku ini banyak hal yang memenuhi perasaanku dan aku ini gak bisa sampaikan. Sebagai anak muda, gejolak aku tuh kuat. Tapi aku gak nemu tempat untuk berbagi. Begitu dipenuhi Roh Kudus, Celipi itu sukacita sekali ketika terima baptisan Roh Kudus dan tanda berbahasa roh. Karena Celipi merasa, sekarang semua yang di dalamku itu bisa keluar. Halo, amin. Dan untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita, seorang pribadi yang paling mengenalmu, paling memahamimu. Supaya apa? Dia mengisi setiap your loneliness. Amen. Jadi habis ini conference boleh berakhir. Engkau menjalani kehidupanmu selanjutnya. Setiap kali engkau butuh teman berbagi. Setiap kali ada beban pergumulan dalam jiwamu. Setiap kali hatimu, jiwamu sedang meronta. Jiwamu sedang gundah gulana. Kau panggil siapa? Roh Kudus, sahabatku. Siapa? 2, 3. Roh Kudus, sahabatku. Jadi jangan berhenti di konferensi itu, tapi kau bawa pulang, kau gandeng Roh Kudus setiap hari. Dia sahabat yang akan menolongmu di setiap beban-beban pergumulan hidupmu. Dia isi kebutuhan berbagi itu. Itu gak dosa. Tapi kalau engkau isi di tempat yang salah, hati-hati nanti kau kecewa. Hati-hati nanti apimu padam. Hanya satu pribadi bisa pahami engkau, mengerti engkau dengan sempurna. Bisa penuhkan kebutuhan untuk berbagi itu. Bahkan even kamu udah punya pacar sekarang, Celipi lo udah menikah dengan orang yang benar juga, yang dari Tuhan juga, tapi ya tetap tuh ada kebutuhan satu ini, paling bisa puaskan adalah Roh Kudus. Bukan pasangan even. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup memahami dan mengerti. Amin. Panggil namanya siapa? Roh Kudus, sahabatku.
Yang kedua, kita lanjut ya. Ayat 7-12. Ibadah terakhir boleh molor kan? Oke. Slow aku. Kayak tadi gitu, sekarang slow aku ya. Oke, 7-12 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kemana aku dapat, ayo baca sama-sama 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, orang muda, tahukah engkau, Alkitab berkata, jangan marah ya, Amsal, tolong disiapin di sini, tampilkan ayatnya. Amsal 22 ayat 15 berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda. Maaf ya, tapi usiamu ini usia orang muda, jujur Alkitab berkata, jangan marah sekali lagi, kebodohan melekat pada hatimu. Orang muda itu dikatakan oleh firman Tuhan bodoh. Bodoh maksudnya apa? Bukan bodoh secara IQ. Sorry, jangan salah paham. Bodoh maksudnya tidak punya pengalaman, tapi sok tahu. Karena apa? Kalian di usia saat ini, keinginan itu kuat, idealisme tinggi, pemikiran tuh udah gede. I will do everything that I want to do. Tanpa engkau tahu, yang kau inginkan itu benar-benar baik, ujungnya hidup atau ujungnya maut. Lalu kau merasionalkan lagi, ala gitu aja gak apa-apa, ketinggalan zaman kuno, gak apa-apa, ini aman. Tanpa sadar engkau sedang main di area abu-abu. Engkau banyak mengkompromikan, engkau banyak membikin excuse. Gak apa-apa kok, gak masalah. Nanti kan aku gini. Contoh, pacaran sama orang yang kamu tahu gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau kok dia tak bawa ke GMS, itu kan? Mau kok dia datang ke AOG, engkau ngeyel gitu loh. Kau berkata, ku tahu yang ku mau. Alkitab berkata bodoh. Bodoh. Karena kau gak punya pengalaman. Tapi lebih jengkelin lagi. Ini Celipi ngomong nih untuk diri sendiri ya. Karena aku juga pernah muda di usiamu juga. Kita itu sempet jengkelin banget loh, ngeselin banget loh kadang-kadang. Udah bodoh belagu lagi, sok tahu lagi. Karena waktu pemimpin kita, orang tua kita bilang, jangan. Kita ngamuk, kita ngeyel, kita gak suka dibilangin, kita gak suka dilarang. Udah gak pengalaman. Orang Jawa bilang gugu karpe dewek. Tahu? Nurutin keinginannya sendiri. Udah gak pengalaman, ngotot lagi. Kalau dibilangin ngamuk lagi. Berontak. Gak apa-apa. Itulah kita di usia muda. Makanya Amsal berkata, tongkat didikan dan hajaran akan menyingkirkan kebodohan itu. Masalahnya kita seringkali gak suka. Kita juga lawan itu tongkat didikan dan tongkat hajaran. Di sisi lain, setan musuh kita tahu banget bahwa kebodohan melekat pada usia muda. Jadi dia mentargetkan orang muda habis-habisan. Karena dia akan dia akan menyerang habis-habisan, menawarkan segala sesuatu yang tampaknya indah, tampaknya menarik, tampaknya menggiurkan, yang sesuai dengan keinginanmu. Dan dia bilang, gak apa-apa.
Apa? Ini loh enak, ini loh asik, ini loh yang kau mau. Ngapain kamu ikut gereja, ikut CG, pemimpinmu itu cuma menghalangi kebebasanmu. Orang tuamu apalagi nggak tahu, mereka kuno, kolot, otoriter. Wah, dia hasut. Dan dia akan tawarkan segala sesuatu yang menarik. Dunia ini dengan segala kemilaunya. Supaya apa? Engkau ambil apa yang ditawarkan. Dan kemudian engkau terpisah dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang setan tawarkan, yang dunia ini tawarkan, selalu akan menjauhkanmu dari Tuhan. Dimulai dari kompromi, dimulai dari menomorduakan Tuhan, dan ujungnya engkau akan berakhir di kegelapan. Bapa di surga sudah tahu kecenderungan kita untuk bodoh, kecenderungan kita untuk berontak, kecenderungan kita untuk buat keputusan yang salah, kecenderungan kita untuk tergoda. Itu sebabnya Dia kirimkan sahabat. Roh Kudus adalah sahabat yang selalu ada, yang tidak akan pernah menyerah dan meninggalkan. Dia memberikan kasih yang tidak pernah gagal. Ya bukan berarti kalian harus menempuh jalur itu ya. Tapi maksudnya kebodohan identik melekat pada hati orang muda. Ada masa-masa di mana mungkin engkau ini mundur dari Tuhan, jauh dari Tuhan, gak taat, gak nurut. Ada waktunya engkau ini redup. Semoga gak ada sih, tapi ini adalah safety belt, safety net. Karena begitu besar kasih Bapa itu sampai Dia sangat memahami kita, sehingga Dia kirimkan garansi seorang sahabat yang gak akan pernah menyerah dengan hidup kita, yang tidak akan pernah gagal menggapai kita. Sejauh manapun engkau lari, sedalam apapun, di kegelapan sudut manapun engkau berada, sahabatmu yang satu ini akan selalu bisa menjangkau engkau kembali, akan selalu bisa merangkul engkau kembali pulang. Kalian pernah enggak kalau kalian kecewakan orang tua, lalu sepertinya orang tua tetap sayang sih, kasih, tapi untuk memulihkan kepercayaan engkau harus buktikan, betul ya? Dan namanya trust itu susah banget deh. Sekali once you break the trust, then you have to prove. Kamu harus benar-benar berjuang dan berusaha. Itu manusia, itu orang tua menurut Celipi wajar. Karena ya itulah sifat manusia. Tapi Roh Kudus beda. Roh Kudus adalah pengharapan, safety net, safety belt, sahabat terbaik. Karena bahkan sebelum orang tua mempercayaimu kembali, Roh Kudus 100% menerimamu kembali. Dia memberikan semangat kepadamu. Nak, hai temanku, gagal sekali, ayo kembali. Ayo kembali. Dan dia percaya engkau, dia terima engkau, dia support engkau. Dia jangkau engkau. Dia kembalikan engkau ke dalam posisimu yang semula. Itu sebabnya Roh Kudus adalah sahabat yang melebihi orang tua. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menerangi dunia. Celipi adalah seorang mama hari ini, tapi Celipi sadar kasih Roh Kudus bahkan melebihi seorang mama. Amin. Karena hati mama bisa terluka, hati Roh Kudus tidak pernah tinggal terus dalam luka. Begitu engkau jatuh, yes, itu mendukakan hatinya.
Tapi dia akan langsung bergerak aktif untuk menjangkaumu kembali. Dan detik kau merespon, langsung dia mengasihimu dengan kasih yang sama. Dia membuang jauh setiap pelanggaranmu, sejauh timur dari barat. Dia menjauhkan semua kesalahanmu sampai ke dalam tubir laut. Tidak diingat. Dia percayaimu kembali sepenuhnya, seutuhnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Bukan berarti Roh Kudus amnesia, tapi itulah pribadinya. Tidak pernah ungkit, tidak pernah you have to gain his trust. He already trusts you and trust me. Bukankah luar biasa? Oleh karena itu, setiap kali nanti dalam perjalanan selanjutnya engkau mengalami kegagalan, engkau tergoda, engkau sempat mundur, engkau sempat berubah warna, cepat balik ya. Jangan lama-lama ya. Detik engkau sadar, posisimu jauh, mulai geser, mulai mundur, mulai redup, api mulai padam. Panggil siapa? Roh Kudus, sahabatku. Amin. Amin. Supaya api yang dinyalakan Tuhan lewat konferensi itu terus menyala. Yang ketiga, kita baca sama-sama ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Yuk baca bersama dan suara terbaik 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Yang ketiga, Roh Kudus adalah sahabat yang diutus Bapa di surga untuk menuntunmu, memimpinmu kepada tujuan hidupmu. Beberapa waktu lalu Pastor Philip khotbahnya di ibadah umum. Jadi pressure buat kami yang para parents gitu ya. Katanya anak di usia 12 tahun sudah harus tahu mau jadi apa, sekolah apa. Kalian di sini udah tahu belum? Usia berapa ini? Udah tahu nggak mau jadi apa? Kalau kuliah mungkin udah masuk kuliah semua ya. Tapi udah tahu nggak mau jadi apa? Tahu? Ada yang nggak tahu? Ayo jujur. Yang nggak tahu angkat tangan. Jujur. Pressure enggak? 12 aja lo udah harus tahu. Kamu udah segitu gede masih belum tahu. Apalagi udah masuk kuliah. Jangan-jangan salah jurusan. Terus ntar kerja apa ya? Ya kalau dapat kerja sesuai keinginanku. Kalau enggak, masa depanku gimana ya? Que sera, whatever will be. The future's not ours to see. Que sera. Itu gak alkitabiah. Itu gak alkitabiah. Karena Pastor Philip sudah menetapkan itu standarnya usia 12 tahun. Wah, waktu dengar itu ya, pressure-nya comes to both side. Ke parent sama ke anak. Anak Celipi yang satu udah ngerti, dijawab minimal udah tahu mau jadi apa. Yang satu masih maju mundur, gak tahu mau jadi apa. Bingung. Nah, usia kalian, Bapa di surga juga tahu. Usia di mana kalian pasti sedikit banyak galau. Jangankan kalian galau, minimal orang tuamu juga deg-deg-der. Anakku nanti gimana masa depannya? Tapi usia kalian saat ini adalah seperti usia anak panah yang sedang disiapkan di tangan pahlawan untuk diluncurkan. Kalian tahu anak panah? Itu perlu dipersiapkan lebih dahulu di tangan pahlawan sebelum diluncurkan. Gimana cara mempersiapkannya? Ujung panahnya harus diruncingkan, diasah supaya tajam. Lalu badannya itu harus dibentuk sedemikian rupa supaya lurus, seimbang.
Lalu habis sudah siap, bentuknya udah pas, ujungnya udah runcing, masih juga harus di tangan pahlawan ada busur, ada anak panah, diarahkan supaya bisa jadi senjata yang tepat sasaran. Nah, itu adalah usia kalian. Good news-nya adalah Roh Kudus, bahkan lebih daripada orang tuamu, adalah satu-satunya pribadi yang dari awal mula tahu tujuan hidupmu diciptakan dalam rancangan dan kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya engkau perlu panggil dia, engkau perlu gandeng dia, perlu pegang tangannya, perlu berseru, Roh Kudus sahabatku, tuntunlah aku untuk aku mengerti rencana Bapa untuk hidupku. Celipi bertobat usia 16 tahun, usia 19 tahun di sebuah KKR, Celipi menemukan kepastian jawaban tujuan hidup Celip. Mulai dari usia 16, 17, 18, hati ini menyala-nyala seperti yang Pastor Philip kemarin ceritakan. Celipi bukan ikut-ikutan, tapi memang terus terang itu juga yang muncul. Udah gak kepingin nikah, cuman kepingin dan gak tahu, semua cita-cita kayaknya lenyap. Gak kepingin cari duit. Bukan berarti idealis, ya ngerti manusia hidup butuh uang, tapi kayak gak kepingin ngejar kekayaan. Bukan sok-sokan, tapi kayak semua appetite itu hilang. Cuman kepingin melayani Tuhan. Pertanyaannya, masalahnya Celipi ragu, memang Tuhan panggil atau enggak? Di sebuah KKR, Celipi temukan kepastian itu. Dari mana, siapa yang menentukan, siapa yang memastikan? Roh Kudus yang bekerja, berbicara dalam hatiku, memberi tanda, sehingga hari itu jawaban hidupku ketemu. Celipi selesaikan kuliah di usia 22 tahun, langsung jadi full timer hamba Tuhan. Awalnya gak mau menikah, di usia 22 dipertemukan dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Usia 24 tahun merintis gereja di Semarang yang hari ini adalah GMS Semarang. Di usia 24 tahun, Celipi gak sempurna, but I know my place in the kingdom of God. I know my purpose. Padahal kalau kalian tanya, jurusan kuliahnya salah kaprah. Gak sekolah teologi, sekolah ekonomi. Ya itu telat, karena di usia 12 tahun aku belum bertobat. Baru bertobatnya SMA. Dan waktu itu sekalipun tidak sempurna, tapi sekali lagi kalau Roh Kudus kau undang, selalu bisa mengarahkanmu ke rencana Tuhan yang sempurna atas hidupmu. Amin. Dan Tuhan bukan sekedar beritahu kamu, Roh Kudus bukan sekedar beritahu kamu gedenya jadi apa, kerja di mana, bagian apa, tapi Roh Kudus juga memakai hidupmu, mempersiapkan hidupmu, mengurapi hidupmu menjadi saksi di setiap promised landmu. Amin. Melalui ayat-ayat di atas, teman-teman semua, sebetulnya ada 3 kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hanya Roh Kudus yang satu-satunya pribadi. Ini gak bisa diganti sama pacar, pasangan hidup, pendeta, siapapun. Ya, orang tua. Hanya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itulah sahabat sejatimu for your eternal life. Sampai kesudahan, sampai di surga nanti. He's our one truly best friend. Amin. 3 kebutuhan ini adalah kebutuhan yang secara ilmu psikologi dikatakan kebutuhan utama semua manusia. Apa kebutuhan utama? Bukan sandang, pangan, papan. Tapi kebutuhan utamanya adalah ini. The needs of belonging. Kebutuhan untuk kedekatan. Untuk berbagi, untuk dimengerti. Yang kedua kebutuhan needs of identity. Yaitu kebutuhan untuk rasa aman. Kasih yang tidak pernah gagal. Karena kau tahu siapa dirimu. Needs of identity. Yang ketiga adalah kebutuhan menemukan tujuan hidup atau needs of achievement. Ini jangan sampai orang lain, sesuatu yang lain yang penuhi. Nanti hidupmu limbung.
Tapi kalau kau temukan ini dalam diri Roh Kudus, hidupmu akan memiliki fondasi yang kuat di dalam Kristus. Amin. Berapa banyak yang hari ini conference sudah selesai. Kemarin waktu anak-anak muda maju semuanya, itu urapan Celipi rasakan kuat, api kerasa kuat. Tapi hari ini Celipi berdoa supaya di tempat ini nanti engkau yang sungguh-sungguh rindu menjadikan Roh Kudus sebagai sahabatmu. Celipi berdoa meminta supaya tempat ini menjadi sebuah tempat pribadi, di mana engkau sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Engkau benar-benar mengundang dan menjadikan Roh Kudus sebagai sahabatmu, yang akan kau gandeng tangannya. Nanti dia yang menggandengmu ya, supaya bukan dia yang mengikutimu, tapi kau yang mengikuti dia. Tapi engkau mulai menyadari kehadirannya setiap hari di hidupmu. Gak berhenti di gereja, gak berhenti di conference, tapi masuk dalam ruang pribadimu. Kembali ke tempat kosmu, ke rumahmu, ke kamarmu, to your everyday life. Jadikan dia sebagai sahabat. Berapa banyak yang rindu? Berapa banyak yang mau? Celipi yakin kalian semua bahkan sebagian besar udah dipenuhi Roh Kudus. Atau mungkin yang belum juga, ayo. Sekarang ini waktunya. Tapi sungguh-sungguh mintalah dia menjadi sahabatmu. Sungguh-sungguh bukalah hatimu. Inginkan dia bekerja di hatimu.